Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pencari kerja? Gue Agus Muhammad. Selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini gue ingin bedah lagi, ingin bahas lagi soal dan jawaban tes kepribadian juga, yaitu Puppy Costing. Kalau sebelumnya kita udah bahas EPPS, kali ini kita coba bahas tentang Puppy Costing. Dimana Puppy Costing ini juga sering banget keluar di beberapa perusahaan BUMN maupun swasta, Astra ataupun apa, sering banget keluar. Baik di yayasan pun juga sering banget keluar, karena pada dasarnya tes ini untuk mengetahui kepribadian kalian. Jadi di video ini gue ingin bahas soal itu berdasarkan buku psikotes ini, New Maestro Psikotes ya. Ini jadi gue gak ngawur, gue ada dasarnya, gue cek di sini. Ya gimana cara ngerjainnya bakal gue bahas di video ini. So buat teman-teman jangan skip video ini dan tonton sampai selesai, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Oke guys, kurang lebih seperti ini contoh lembar jawaban tes Puppy Costing ya. Tadi udah gue jelasin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Di sini ada garis mendatar, ada garis ke atas. Nanti lu dikasih tahu sama pihak HR-nya. Dan ini ada 50 contoh pertanyaannya ya. Bukan pertanyaan, pernyataan. Nah, ini ada contohnya. Sebenarnya hampir sama dengan EPPS, jadi mungkin gue nggak terlalu lama ngebahas di sini. Gue hanya bacain aja contoh-contoh pertanyaannya, barangkali lu pengen tahu ya. Jadi semacam bocoran gitu. Gue bacain dulu petunjuknya. Petunjuk pengerjaan tes Personality and Preference Inventory atau Puppy Costing. Yang satu, tes ini terdiri 90 pasang pernyataan yang berhubungan dengan situasi kerja seorang peserta tes. Oke, pilih yang kalian banget. Yang kedua, lingkari tanda panah pada lembar jawaban sesuai pada pilihan yang telah dibuat. Misalnya, jika milih pernyataan pertama atau A yang sesuai dengan kalian, maka lingkari tanda panah horizontal. Horizontal tuh ini ya. Gue harus tahu horizontal tuh ini horizontal. Oke, ini horizontal. Dan kalau yang paling kalian banget pernyataan B atau yang B itu ya, yang kedua lu pilih yang vertikal. Nanti lu pilih ini dilingkarin gini, set nih. Kalau yang B, kalau yang A ya berarti lu lingkarin aja yang A ini. Nanti ada satu, ini angka 1 ini 2. Contoh soalnya kayak gini guys, 3. Nah, gitu ya. Jadi misal nomor 1 pernyataan A yang paling benar lu A. Ternyata nomor 2 pernyataan yang paling lu banget yang B, ya udah lu puter ini. Tuh. Ternyata nomor 3 pernyataan yang paling lu banget yang A lu puter di sini. Oke, paham ya? Dan yang perlu diingat, peserta harus menjawab dengan jujur. Jangan pernah berpikir untuk memberikan jawaban yang benar, karena jawaban terbaik adalah jawaban yang paling mendekati diri kalian. Oke? Jadi semuanya benar. Yuk kita langsung contoh soal deh. Contoh nomor 1 nih. Saya adalah pekerja keras. A ya. Yang B, saya tidak murung. Mana yang paling kalian banget? Tidak murung apa pekerja keras? Kalau gue pekerja keras, maka di sini gue pilih yang horizontal nih, yang di atas. Oke. Harusnya ini gedean, nih kecilan ya. Next. Nomor 2, saya suka bekerja lebih baik daripada orang lain. Yang B, saya melakukan pekerjaan hingga tuntas. Kalau gue banget, ini gue A. Jadi gue pilih yang horizontal lagi. Di sini nomor 2 bawahnya. Oke, nomor 3, saya suka memberi orang petunjuk bagaimana melakukan sesuatu. Dan yang B, saya senang memberitahu orang apa yang harus dikerjakan. Nah, gue juga lebih senang yang A lagi. Intinya pilih yang kalian banget lah. Gak harus A, B, A, B. Kalau memang A semua ya gak apa-apa. Yang soal keempat, saya suka melakukan atau mengatakan hal-hal lucu. Saya senang beritahu orang apa yang harus dikerjakan. Tuh, gue A lagi di sini. Jadi semuanya A aja, emang aktualnya A, mau gimana kan? Berlima, saya suka menggabungkan diri dalam kelompok. Dan yang B, saya ingin diperhatikan dalam kelompok. Nah, di sini gue A lagi. Ini gue A semua malah. Nomor 6, saya suka menjalin persahabatan. Saya suka menggabungkan diri dalam kelompok. Nah, ini gue sama dengan yang soal 5 kan. Ya gue pilih B, nggak mungkin A lagi. Karena kan di nomor 5 gue udah pilih A nih, saya suka menggabungkan diri dalam kelompok. Ketika nomor 6 keluar lagi ya gue pilih B. Sesuai dengan A, B kan sama. Gue pilih B, ini berarti ke bawah. Jadi nggak harus ke atas semua. Ini gue vertikal ya. Terus yang 7, jika saya rasa perlu, saya bisa cepat menyesuaikan diri.
Yang B, saya berusaha menjalin persahabatan. Ini yang ditanyakan lagi perasaan kan. Jalin persahabatan udah di sini soal 6 dan gue nggak milih, otomatis gue pilih A. Soal 7 gue pilih A. Berarti gue pilih yang mendatar lagi, horizontal ya. Soal 8, saya akan membalas jika saya disakiti. Yang B, saya suka melakukan hal-hal baru dan berbeda. Ini gue B banget. Karena gue nggak terlalu peduli dengan urusan orang. Soal 9, saya ingin atasan menyukai saya dan saya suka memberitahukan orang jika mereka bersalah. Gue lebih ke B. Karena penilaian atasan ya udah biarin aja. Nggak terlalu gue pikirin biar nggak capek sendiri gitu. Nomor 10, saya suka mengikuti petunjuk yang diberikan kepada saya. Dan B, saya suka membuat atasan senang. Gue lebih senang yang A. Intinya kayak gitu ya. Ini 10 soal. Sisanya gue bacain aja, nggak mungkin gue tulis di sini. Intinya lambar jawabnya seperti ini ya. Dipahamin aja. Nomor 11, A, saya berusaha sekeras sekali. B, saya seorang yang rapi. Nah, gue yang A. 12, saya dapat membuat orang melakukan apa yang saya inginkan. Dan B, saya tidak mudah marah. Nomor A ini saya bisa sebenarnya, tapi ya gue pilih A deh. 13, saya suka memberitahu kelompok apa yang harus mereka kerjakan. Dan B, saya selalu melakukan pekerjaan sampai tuntas. Gue A lagi ini. 14, saya ingin menjadi orang yang menarik dan mengasyikan. Dan B, saya ingin menjadi orang yang sangat berhasil. Gue pilih A lagi. 15, saya ingin dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. Dan B-nya, saya suka membantu orang mengambil keputusan. Gue lebih senang di B, karena lu tahu kreator kan gue ya. 16, saya cemas bila seorang tidak menyukai saya. Dan saya suka orang memperhatikan saya. Ini dua-duanya sama ya. Gue lebih pilih B sih, mending nomor 16 ini ya. Nomor 17, saya suka mencoba hal-hal baru. Saya suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Dan gue lebih ke A nih. Hal-hal baru itu lebih mengasyikkan. 18, kadang-kadang saya menyalahkan orang lain jika ada yang tidak beres. Dan B-nya, saya merasa terganggu bila ada yang tidak menyukai saya. Gue lebih ke A ini sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin gue bahas sampai ke nomor 38 biar nggak terlalu panjang videonya. 19, saya suka menyenangkan atasan. Dan B, saya suka mencoba pekerjaan baru dan berbeda. Gue pilih B karena gue tadi udah milih yang sama seperti itu ya. Soal 20, A, saya menyukai petunjuk-petunjuk yang rinci dalam menyelesaikan tugas. B, akan saya katakan kepada orang-orang yang bersangkutan bila mereka menjengkelkan saya. Gue pilih B juga. 21, saya selalu berusaha keras. B, saya suka melaksanakan setiap langkah demi hati-hati. Gue pilih A. 22, A, saya akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan B, saya dapat mengorganisir suatu pekerjaan dengan baik. Gue pilih A, karena semua orang akan jadi pemimpin. 23, saya mudah tersinggung. Dan B, saya lambat dalam mengambil keputusan. Ini gue pilih B. 24, saya suka mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Dan B, bila saya dalam kelompok, saya lebih sering sebagai pendengar. Ini gue enggak banget sih. Gue lebih ke A. 25, saya sangat senang bila mendapat undangan. Dan B, saya ingin lebih baik dari orang lain bila mengerjakan sesuatu. Ini gue banget, itu A. Gue senang banget bila dapat undangan. 26, saya suka menjalin persahabatan. Dan B-nya, saya suka menasihati orang lain. Gue senang banget nasihat orang lain. Ini diangkat 26 itu B. 27, saya suka melakukan hal baru dan berbeda. Saya suka memberitahu bagaimana saya berhasil dalam melakukan sesuatu. Ini gue B, karena kalian pasti tahu kan video-video gue ya. 28, bila pendapat saya benar, saya akan pertahankan. B, saya ingin diterima dan diakui dalam kelompok. Gue A banget ini. 29, saya tidak mau menjadi lain dari yang lain. Dan B, saya berusaha dekat dengan orang-orang. Ini gue B banget, karena gue emang lain dari yang lain. Yang 30, saya senang memberitahu orang bagaimana melakukan pekerjaan. Dan B-nya, saya berusaha dekat dengan orang-orang. Gue A juga. 31, A, saya bekerja keras. B, saya banyak berpikir dalam membuat perencanaan. Gue pilih A, karena di awal saya adalah pekerja keras. Otomatis di 31 gue pilih bekerja keras lagi. 32, saya pemimpin kelompok. Saya tertarik dengan hal-hal yang lebih detail. Gue pilih A, karena gue pengen banget jadi pemimpin kelompok. 33, saya mengambil keputusan dengan mudah dan cepat. Saya menyimpan barang-barang dengan rapi dan teratur. Gue pilih A. 34-nya, saya melakukan pekerjaan dengan cepat. Saya tidak sering marah atau sedih. Gue pilih A juga, karena di sini gue pilih A.
3-5-nya saya ingin menjadi bagian dari kelompok dan saya hanya ingin melakukan pekerjaan pada satu waktu. Dan gue pilih B. 36, saya berusaha menjadi persahabatan, saya berusaha keras menjadi yang terbaik, gue B lagi. 37, saya suka model terbaru untuk pakaian, saya suka diberi tanggung jawab, gue A juga, karena dikasih tanggung jawab itu berat. 38, saya menyukai perdebatan, saya senang mendapat perhatian. Gue sebenarnya lebih senang A walaupun capek. Kurang lebih seperti itu, dan nanti tolong kalian pilih yang kalian banget, jangan sesuai jawaban gue ya, karena tiap-tiap orang punya pribadi masing-masing, punya karakter masing-masing. Di tujuan tes ini hanya untuk menempatkan kalian cocok ditempatkan di bagian mana, karena otomatis kalau lu udah sampai ke tahap sini itu udah pasti lu lolos. Oke, berikut itu aja, semoga bisa ngebantu, dan jika dirasa video ini bermanfaat tolong subscribe channel gue dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu yang bermanfaat dari buku ini yang lagi gue bedah. Oke, berikut itu aja. Gue Gus Muhammad. Jika ada salah-salah kata silahkan komen aja. Gue siap terima feedback kalian. Sekali lagi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.